Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, aku lihat di sini ada seseorang yang merasa bahwa hubungannya itu memang sudah di ujung tanduk atau ya hubungannya memang seharusnya diakhiri ya. Hubungan antara kamu dengan dia itu memang seharusnya sudah diakhiri, sudah nggak usah diperjuangkan lagi gitu karena mungkin hubungannya toksik, hubungannya menyakitkan dan sebagainya. Jadi kalau aku lihat di sini memang aku rasa hubungan kamu dengan dia itu sudah berakhir atau hampir berakhir. Tapi si dia ini nampaknya menunda untuk mengakhiri hubungan ini ya karena khawatir akan penderitaan yang akan timbul di kemudian hari yang dia rasakan kayak gitu. Jadi kayak nggak terima gitu loh ya. Dia takut nanti dia menyesal kalau misalkan benar-benar mengakhiri hubungan atau bisa jadi ya dia sudah menyesal. Bisa jadi memang hubungan kalian sudah berakhir, terus dia nyesel gitu karena mengakhiri hubungan ini. Entah kamu yang mengakhiri hubungan ini kah atau dia yang mengakhiri hubungan ini. Yang pasti aku lihat di sini dia menunda atau nggak mau lah ya mengakhiri hubungan ini secara penuh. Dia masih percaya bahwa dia bisa menutupi atau bahwa dia bisa memperbaiki hubungan di antara kalian. Dia merasa bahwa dia bisa membalut lukamu, dia masih bisa menyembuhkan atau apa sebutannya ya, mengganti. Ya menyembuhkan lah ya, menyembuhkan luka yang pernah kamu rasakan saat masih bersama dengan dia, saat menjalin hubungan dengan dia, seperti itu ya. Padahal aku lihat ya hubungan ini ya sudah hancur gitu ya. Bahkan mungkin kamu pun sadar bahwa ya nggak bisa diperjuangkan lagi seperti itu. Tapi di sini aku lihat dia masih ingin mencoba, sedangkan kamu sudah tidak mau mencoba memulihkan hubungan ini. Seperti itu ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini nampaknya memang hubungan ini kamu merasa hubungan ini tidak bisa kembali lagi gitu ya. Karena memang harus berubah, memang harus berakhir hubungannya gitu. Karena kalau misalkan kamu dengan dia belum menikah ya, entah ini masih pacaran, PDKT-an, tapi kalian sudah berakhir hubungannya, karena ini aku lihat kalian itu sebenarnya memang sengaja oleh semesta atau Tuhan hindarkan dari si dia. Karena hubungan yang kamu jalan ini hubungan yang buruk banget, hubungan yang kasar, hubungan yang menyiksa kamu, hubungan yang berbahaya, menyedihkan, menyakitkan dan sebagainya. Ya, makanya di sini kalian itu dipisahkan dari dia gitu. Kalau dianya masih ingin mempertahankan hubungan ini, dia paksakan hubungan ini masih dipertahankan sama dia, maka aku lihat ini akan ada indikasi hubungan yang buruk, hubungan yang tidak akan pernah menyenangkan, hubungan yang tidak memberikan kebahagiaan, dan endingnya juga pisah lagi gitu. Bisa jadi akhirnya nanti hubungannya malah on off nggak jelas gitu ya, buang-buang waktu.
Dan ternyata selama ini aku lihat ada Queen of Pentacles reverse. Berarti selama ini kamu merasa ketika menjalin hubungan dengan dia itu kurang ada perhatian dari dia. Hubungan ini kurang ada perhatiannya. Terus itu juga hubungannya nggak seimbang ya. Mungkin hanya sebelah pihak yang effort, yang sebelah pihaknya mah fokus dengan hidupnya sendiri gitu ya. Sehingga aku lihat selama ini kamu merasa lelah menghadapi situasi atau menghadapi hubungan ini, menjalani hubungan ini bersama dengan dia. Sampai-sampai adalah di titik dimana kamu merasa sudah tidak mampu menerima keadaan karena ya udah terlalu sakit gitu. Dan mungkin dia nggak pernah berubah gitu-gitu terus, yang mengabaikan kamu terus, tidak pernah memperhatikan kamu, tidak memperlakukan kamu dengan baik dan sebagainya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu sudah ada di titik perasaanmu itu sudah lelah, sudah tidak bisa lagi memaafkan atau sudah tidak bisa, bukan nggak bisa memaafkan ya, lebih tepatnya kayak udah nggak bisa lagi menormalisasi atau menerima situasi yang diperlakukan dengan tidak baik ini terus gitu ya. Terus itu juga aku lihat mungkin kamu dulu orangnya nggak enakan atau ketika dengan dia kemarin itu semua apapun yang dia suruh, semua apapun yang dia minta, semua apapun yang dia putuskan, kamu selalu berkata iya, silakan, nggak apa-apa. Nah, kayak gitu ya, nggak enakan. Tapi sekarang aku lihat kamu justru malah berani untuk berkata tidak. Jadi kalau misalkan dia mau ngajak balikan lagi, mungkin kamu menolaknya ya, atau dia mau minta maaf ya kamu mungkin udah bodo amat kayak gitulah ya, memaafkan ya memaafkan tapi kayak ya udah, tapi nggak ada kelanjutannya gitu ya. Terus juga hubungan kamu dengan dia ini ada tingkat kecemburuan yang cukup tinggi ya, kamu selalu merasa tidak aman terhadap dia. Ya kenapa? Mungkin di sini dia selingkuh, dia berbohong, dia manipulatif, dia berskenario dan sebagainya. Ya sehingga makanya di sini kamu selalu cemburuan sama dia, kamu selalu merasa tidak aman, kamu selalu khawatir, cemas, takut kalau dia dimiliki orang lain atau dia punya selingkuhan, punya pasangan lain dan sebagainya. Ya, dan aku lihat juga hubungan ini membosankan atau hubungan ini terjebak dalam kebiasaan yang tidak pernah mau berubah. Ya, kebiasaannya apa? Nih, ada Ten of Wands ya, terlalu sibuk dengan beban pekerjaannya, dengan pekerjaannya sehingga kamu diabaikan. Terus ini nih, tidak menghargai kamu, tidak menghargai effortmu, tidak memandang kamu ya. Aku lihat di sini sibuk dengan pekerjaannya, cuek banget, bodoh amat sama kamu, seperti itu. Tapi memang aku lihat setiap kali kalian berpisah, nih orang selalu ucuk-ucuk datang lagi di waktu-waktu kayak perayaan-perayaan, misalkan hari ulang tahun kamu, lebaran ya, atau apa, Natal dan semacamnya. Pokoknya hari-hari perayaan ya, entah merayakan ulang tahun orang tuamu, adikmu dan sebagainya. Pokoknya ada hari perayaan pesta semacam itu, orang ucuk-ucuk datang lagi, entah berupa komunikasi, entah berupa memang datang secara fisik, ikut merayakan kayak gitu ya. Jadi setiap kali kalian berpisah ya, pasti nanti datangnya itu di waktu-waktu momen-momen ada pesta atau ada perayaan atau hari-hari besar seperti itu ya. Terus itu nih yang membuat dia itu selama ini nggak perhatian sama kamu ya, nggak pernah effort untuk hubungan kalian ya, karena ini ternyata dia itu selama ini masih punya beban kerja yang begitu berat ya. Dia itu masih sibuk dengan pekerjaannya, dia masih fokus dengan hal yang bersifat materi, dengan beban pekerjaannya sehingga dia ini nggak bisa gitu membagi waktu atau meluangkan waktu untuk kisah cinta-cintaan. Makanya kamu sering diabaikan, nggak diperhatikan sama dia karena dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dengan tanggung jawab dia. Bisa jadi juga mungkin ada tanggung jawab lain, bukan hanya sekedar pekerjaan, tapi misalkan dia menjadi tulang punggung keluarga, sehingga ya benar-benar harus bekerja keras banget untuk menghasilkan uang agar bisa mencukupi ekonomi keluarga dan sebagainya.
Terus juga kalau aku lihat ternyata dia ini orang yang pemilih dalam mencari pasangan. Makanya kemarin saat masih bersama kamu kok dia punya pasangan lain atau kok dia juga menjalin hubungan dengan yang lain. Kok dia suka gonta-ganti pasangan, dia deket sama si A, si B, si C, dia punya hubungan dengan si A, si B, si C kayak gitu ya. Karena ya itu dia ini orang yang pemilih dalam mencari pasangan. Karena aku lihat dia ini orang yang sangat menghargai ruang pribadinya, ya. Dan dia juga memang tipe orangnya tuh yang nggak mau tahu urusan orang lain juga, nggak mau ikut campur urusan orang lain juga gitu ya. Jadi makanya di sini dia pengen cari tuh cari pasangan itu yang sesuai dengan karakternya dia kayak gitu ya. Dia pengen ada privacy, dia juga bisa memberikan privacy pada pasangannya gitu ya. Jadi dia nggak suka sama pasangan yang suka mengulik-ngulik atau apa ya, mau tahu urusan ruang pribadi dia kayak gitu ya. Nah, terus itu juga aku lihat mungkin uh, orang yang tidak terlalu apa ya romantis atau orang yang tidak terlalu apa ya lemah lembut, bukan apa ya orang yang tidak terlalu lembek, orang yang tidak gampang untuk digoda, ya digoda, gimana ya, orang yang nggak gampang dirayu. Itu ya. Jadi orang yang nggak lembek. Jadi dia ini mungkin selama ini juga memang nggak suka menunjukkan kasih sayang di depan umum. Kelihatannya dingin, cuek, misterius, acuh, kayak apa ya? Sok cool. Nah, semacam itu tipe orangnya dia ini. Tapi kalau aku lihat kalau memang dia ini sudah menetapkan hati pada satu orang saja, pada satu pasangan saja, maka dia ini orang yang setia kok aku lihat ya. Orangnya humoris, orangnya baik hati, penyayang, penuh kasih sayang ya. Cuman dia ini orang yang walaupun dalam menjalin komitmen, tapi dia ini orang yang mendambakan kemandiriannya atau kebebasannya, kemandirian dan kebebasan dia. Sehingga walaupun dia udah punya komitmen dengan seseorang, di luar sana dia akan bebas. Ya mau deket sama siapa, ya pokoknya sok-sok kayak orang yang nggak punya pasangan. Ya lajang seperti itu. Ya aku lihat bebas, ya pokoknya orang yang benar-benar bebas melakukan apa aja walaupun dia sudah berkomitmen dengan seseorang. Gitu dia tipe orangnya ya. Nih, aku lihat ya, Six of One reverse ya. Berarti aku lihat kamu nampaknya sudah tidak terlalu percaya diri ya menjalin hubungan dengan dia kalau ceritanya seperti ini. Dia selalu mengabaikan kamu gara-gara sibuk dengan pekerjaannya. Terus itu juga orangnya punya jiwa yang bebas ya, suka-suka hati. Orangnya aduh, bisa nggak sih disebut liar? Mungkin ya, pokoknya ya bebaslah mau ngelakuin apapun jangan diatur-atur. Nah, tipe orangnya kayak gitu. Dia mau ngelakuin apa juga jangan diatur-atur, jangan dikekang seperti itu. Sehingga aku lihat selama kamu menjalani hubungan dengan dia setelah sekian lama, kamu akhirnya juga merasa kayak aduh, kayak nggak kuat gitu ya. Ada rasa kayak mau menyerah gitu. Bahkan ya aku lihat di sini semakin hari semakin merasa tidak percaya diri bahwa dia bakalan tertarik sama kamu, bahwa dia bisa perhatian sama kamu, bahwa dia bisa meluangkan waktunya untuk kamu seperti itu. Ya, karena kalau aku lihat kamu merasa cintamu seperti tidak berbalas ya. Kamu merasa bahwa cinta yang kamu berikan kepada dia itu pantas untuk dibalas loh ya. Kamu juga merasa pantas bahwa kamu pantas untuk dicintai oleh dia, tapi nyatanya tidak kamu dapatkan gitu. Jadi cinta kamu yang kamu berikan ke dia, effort, pemberian, kasih sayang, cinta, waktu dan sebagainya itu kamu effortin ke dia, kamu tulus memberikan kepada dia, tapi dia tidak pernah membalas cinta itu ya atau usaha yang kamu lakukan. Bahkan aku lihat effort apapun atau usaha apapun yang kamu berikan untuk dia atau apalah pemberian-pemberian apa yang kamu berikan kepada dia itu namanya juga nggak dihargain sama dia gitu. Sehingga apa ya
kamu ngerasa kayak, "Kok apa yang aku beri ini kayak nggak dihargain, kok kayak nggak ada rasa terima kasihnya, kok kayak nggak ada rasa, timbal baliknya." Sehingga sampailah di mana kamu merasa kayak, "Aduh udah deh, ini sudah sampai di titik di mana kamu merasa kepercayaan dirimu hancur, kepercayaan dirimu kayak diinjak-injak, kepercayaan dirimu udah semakin rendah. Sudah bener-bener kayak nggak percaya diri lagi bakalan bisa menarik perhatian dia." Gitu. Karena mungkin ya udah bertahun-tahun effort tapi nggak dihargain gitu loh. Jadi udah nyerah gitu ya, udah nggak yakin lagi bahwa dia ini memang bakalan membalas cintamu gitu ya, akan perhatian sama kamu seperti itu. Terus itu juga aku lihat banyak sekali kesalahpahaman, miskomunikasi di hubungan kalian ya. Terus itu juga mungkin ada pengaruh keluarga atau teman-teman, entah ini teman kamu atau keluarga kamu atau temannya dia atau keluarganya dia yang salah menafsirkan kata-kata yang pernah diucapkan ya, dan abis itu mempengaruhi antara kamu atau dia gitu loh. Jadi misalkan kamu ngomong A ya, terus dia ini masih nggak maksud dengan kata-kata kamu yang A itu. Akhirnya dia mungkin bertanya ke temannya atau bertanya ke keluarganya. Terus keluarganya itu menanggapi bahwa maksud kamu adalah B gitu loh. Sehingga dia terpengaruh dengan omongan teman-temannya atau keluarganya yang dia pertanyakan itu, yang dia tempat dia bertanya itu. Akhirnya kalian salah paham di sini akibat dari salah tafsir kalimat-kalimat yang pernah dilontarkan seperti itu ya. Jadi miskomunikasi seperti itu. Terus itu aku lihat di sini dia orang yang terlalu impulsif ya, jadi kalau misalkan dia punya keinginan atau punya ide gitu ya, dia memaksakan keinginan dia itu kepada orang lain atau kepada kamu seperti itu. Sehingga aku lihat di sini dia seolah-olah kayak memaksa gitu loh, kamu harus ngikutin maunya dia, manipulatif itu tadi ya, atau mendominasi, memaksa atas ide-ide atau keinginan dia terhadap kamu seperti itu ya. Bahkan misalkan kalian sudah punya rencana ya, misalkan rencana bertunangan di tanggal sekian, karena dia impulsif ya, menurut dia kayaknya di tanggal sekian deh itu bagusnya ya gitu. Akhirnya kamu harus ngikutin maunya dia, akhirnya rencana yang udah disusun dari awal itu gagal kayak gitu ya. Orang yang impulsif dan dia harus orang yang mendominasi banget gitu, semua harus ngikutin maunya dia gitu. Terus juga nih ya dikonfirmasi lagi dengan Eight of Wands, berarti selama ini memang dia terlalu sibuk dengan urusan pribadi, dengan pekerjaannya, dengan hal lainnya, sehingga dia selama ini tuh nggak bisa memberikan waktu untuk hubungan kalian, dan juga akhirnya ya kehilangan komunikasi. Kalian itu jarang banget ada komunikasi ya, atau ya komunikasinya on off kayak gitu ya komunikasinya. Sehingga karena dia ini jarang ya memberikan komunikasi, jarang banget ngasih kabar ke kamu, akhirnya kamu kamu dengan dia menciptakan kebingungan di sini. Kamulah lebih tepatnya yang ngerasa bingung dengan dia. Ini orang sebenarnya apa sih maunya? Ini orang kenapa sih sebenarnya? Apa yang terjadi dengan dia? Kok nggak ada kabar nih udah sebulan misalkan ya, udah berbulan-bulan nggak ada komunikasi. Sebenarnya ini orang mau apa sih gitu ya? Ada apa sih? Atau sebenarnya dia niat nggak sih sama aku, menjalin hubungan dengan aku gitu ya? Akhirnya ya itu timbullah kesalahpahaman di antara kalian lagi gitu ya. Oke, Knight of Pentacles. Kalau aku lihat memang hubungan kamu dengan dia adalah hubungan yang kuat, hubungan yang bisa diandalkan, hubungan yang berdedikasi, ya ada dedikasinya lah ya untuk hubungan ini. Tapi aku lihat di sini ada masalah serius ya di hubungan kalian. Mungkin karena kamu berdealing dengan seseorang yang
teliti dan pekerja keras sehingga dia mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Tapi sebenarnya dia orang yang toleran, orang yang bisa diandalkan, dan mungkin dia orang yang stabil dalam pekerjaannya ya, atau dalam pemikiran dia mengenai pekerjaan seperti itu ya. Dia harus bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya misalkan. Jadi orang yang berpikir bahwa ya dia harus kerja untuk bisa makan tuh harus kerja gitu ya, bukan orang yang malas-malasan layah-layih doang kayak gitu ya. Dan dia ini orang yang tidak suka mengambil resiko, baik itu dalam hubungan ataupun dalam bidang apapun dalam hidup dia. Sebisa mungkin itu menghindari resiko, atau kalau menjalani situasi dalam hidupnya itu yang lempeng-lempeng aja loh, nggak usah yang ada resiko-resikonya gitu ya. Orangnya keras kepala, orangnya sulit untuk dibujuk, apalagi kalau untuk merubah pandangan dia atau prinsip perspektifnya dia itu, kalau dia udah pengen A ya A aja gitu, nggak bisa dibujuk-bujuk sama orang gitu, sulit gitu ya. Terus itu orang yang bisa diandalkan, orang yang mungkin berbakti dengan orang tuanya atau keluarganya seperti itu ya. Hubungan kalian sebenarnya solid ya, aku lihat di sini. Kalau antara kamu dengan dia, aku lihat di sini solid. Bahkan mungkin bisa diandalkan satu sama lain. Atau mungkin selama ini kamu merasa seperti kamu yang selalu diandalkan oleh dia. Tapi memang hubungannya tidak terlalu mendebarkan. Hubungannya flat, hubungannya ya krik-krik, krik-krik. Hubungannya ya itu tadi, gimana mau berkembang ya, gimana mau adanya perasaan yang selalu mendebarkan, komunikasi aja jarang. Sehingga yang nggak tahu yang disuka dan tidak disuka aja kalian satu sama lain mungkin nggak tahu gitu ya. Oke, dan aku lihat nampaknya ya, saat ini tuh kamu kayak benar-benar sedang menutup hati. Mau itu untuk orang baru ataupun orang lama, aku lihat kamu sedang menutup hati ya. Kamu lagi nggak mau berurusan dengan cinta-cintaan, kamu lagi nggak mau ambil pusing dengan cinta-cintaan, dengan jodoh romansa itu ya, cinta-cintaan itu. Jadi kalau aku lihat di sini benar-benar lagi mengeraskan hati gitu ya untuk orang lain gitu ya, untuk mencari jodoh pasangan seperti itu. Padahal sebenarnya kalau kamu mau membuka hatimu, maka di sini kamu akan punya peluang untuk menarik lebih banyak cinta, ya. Eh Entah itu cinta dari keluarga, cinta dari pasangan, ya. Nah, gitu. Dan aku lihat juga kalau bukan dengan mungkin dengan keluarga atau dengan orang terdekat kayak sahabat banget gitu, juga kamu mungkin keras hati. Aku lihat di sini. Ya kayak orangnya tegaan kayak gitu ya. Orang susah juga bodo amat, yang penting kamu tidak mengganggu dia, bukan kamu yang membuat mereka susah, ya bodo amat seperti itu. Ya, aku lihat di sini. Terus itu juga memang antara kamu dengan si dia, si orang lama ini itu LDR ya, aku lihat di sini. Nah, bisa jadi juga kamu itu mengeraskan hati kepada si orang lama ini, ya. Dia mau minta maaf, dia mau lagi kesusahan, dia mau pontang-panting, mau apa bodo amat. Aku lihat di sini kamu tidak tidak mau membuka hati untuk berbaik hati sama dia gitu. Jadi ya udah, yang penting bukan kamu yang menyakiti dia atau kamu yang membuat dia susah, ya udah bukan urusan aku. Nah, gitu ya aku lihat di sini. Kamu kayak menganggap kayak ya udah bodo amat gitu. Itu hidup dia gitu loh. Paham gak sih? Ya, kalau aku lihat juga di sini kamu dengan dia ada jarak, kamu dengan dia mungkin berjauhan, baik itu secara fisik ataupun emosional ya. Mungkin kalau nggak LDRan, ya bisa jadi ya karena kalian sudah berpisah, sehingga secara emosional menjauhkan diri ya, menarik diri seperti itu.
Oke, kalau aku lihat nampaknya memang ada masalah komunikasi di antara kalian. Terus itu juga aku lihat mungkin sebagian banyak dari kalian ini apa ya, berkenalan atau berkomunikasi itu ya lewat media sosial atau lewat handphone ya. Jarang bisa ada pertemuan secara fisik atau bahkan kalau yang LDR ada yang sama sekali belum pernah bertemu secara fisik. Jadi ini benar-benar yang aku lihat lewat elektronik ya atau lewat PC, lewat handphone dan semacam itulah ya pokoknya kalian itu berinteraksi. Nah, karena mungkin selain dari LDR juga karena berkomunikasi juga sering ada salah paham, sering ada masalah, terus itu juga karena komunikasinya hanya lewat media sosial atau lewat chat ya, lewat handphone gitu doang dan tidak ada pertemuan secara fisik sehingga ya ini semakin parah ya hubungannya, semakin parah masalahnya nggak bisa langsung diselesaikan seperti itu. Jadi nampaknya memang perlu ditinjau ulang gitu ya semuanya kenapa masalah ini kok nggak selesai-selesai ya karena ini ya. Um, Mungkin belum pernah bertemu secara fisik. Terus itu kalau ada masalah kan karena LDR ya, jadi ya udah gampang ngilang aja kayak gitu. Terus itu juga apa ya, sulit untuk bisa memberikan alasan atau pengertian kalau misalkan lewat handphone, lewat chat atau lewat telepon saja itu kayak sulit mungkin gitu. Oke, di sini aku lihat ada fire sign ya. Ada dari kalian yang mungkin berzodiak dari Aries, Leo dan Sagittarius. Oke, bisa ini zodiaknya dia atau zodiaknya kamu ya. Silakan disituasikan saja. Kemudian aku lihat di sini ada date night. Bisa jadi kamu dengan dia selama ini tuh kalau berinteraksi lebih sering di malam hari ya, ketika mungkin sudah pulang kerja ya, sudah ya udah di kasur gitu baru kalian chat kayak gitu ya. Atau bisa jadi juga um, dia ingin mengajak kamu ngedate ya atau makan malam seperti itu ya. Dia ingin menjamu kamu. Ya, dia pengen ada candlelight dinner semacam itu ya dengan kamu. Dia pengen banget gitu. Mungkin bisa jadi suatu saat nanti ketika dia datang mau ngajak kamu candlelight dinner ini atau date night ini ya, ya seperti itu. Menjamu kamu seperti itu. Terus itu aku lihat nampaknya kamu sudah move on ya dari dia. Ya, di sini aku lihat kamu sudah move on dari dia. Kamu merasa bahwa kamu sudah pantas seharusnya menjauhkan diri dari dia, menghindari diri dari dia karena menurutmu menjalin hubungan dengan dia itu kayak buang-buang waktu aja. Makanya di sini aku lihat kamu lebih memilih untuk mengakhiri hubungan ini dan move on. Itu yang aku lihat dari energi kalian. Kalian lebih memilih untuk move on. Nah, ketika kamu sudah move on seperti ini dan ceritanya seperti ini ternyata ya, bagaimana dengan perasaan dia kita lihat. Oke, kalau aku lihat di sini dia masih menganggap bahwa kamu adalah miliknya selamanya, ya. Eh, Walaupun mungkin kamu lihat saat ini dia sudah bersama yang lain ya, atau saat ini dia terlihat dingin sama kamu, cuek sama kamu, ya dia menganggap bahwa dirinya selalu milikmu selamanya, ya. Berarti memang perasaan dia, hati dia, cintanya dia itu udah terbelenggu, terkunci mati oleh kamu, ya. Hanya untuk kamu, cinta yang dia miliki itu hanya untuk kamu, gitu ya. Aku lihat di sini pokoknya dia udah nganggep bahwa dia ini cuma milik kamu. Ya mungkin secara raga dia mungkin dengan yang lain, tapi perasaan dia tetap sama kamu, tetap milik kamu, gitu ya.
Terus itu juga aku lihat di sini dia berharap dia bisa bersama dengan kamu. Tapi dia lihat kok kayaknya sulit, kok kayaknya rumit, kok kayaknya gini amat gitu loh. Ya, entah apa yang terjadi tapi dia ngerasa kayak untuk balikan lagi sama kamu itu kayak waduh sulit banget, rumit kayaknya ceritanya atau jalannya atau apa yang harus dia lakukan tuh kayak rumit gitu. Ya, entah halangannya seperti apa, entah memang kamu yang memberikan halangan atau gimana. Pokoknya di sini dia ngerasa kayak rumit gitu. Kalau misalkan saat ini harus berjuang kembali lagi sama kamu, tapi dia berharap dia masih bisa bersama dengan kamu gitu. Um, Nih ya, di sini I wish we could be together. Di sini juga I wish we could be together forever. Jadi memang pengen banget, udah hati dia udah terkunci sama kamu, cinta dia hanya untuk kamu, ya. Dia berharap dia bisa bersama kamu selamanya, ya. Dia berharap dia bisa bersama dengan kamu selamanya, ya. Kalian bisa bersama-sama selamanya. I miss you, ya. Dia rindu kamu, say. Dia merindukan kamu, dia kangen kamu, ya. Karena kalau aku lihat di sini, I love you to the moon and back a million times, ya. Dia sangat mencintai kamu sepenuh hati dan bahkan akan selalu kembali kepadamu walaupun mungkin harus berjuta-juta kali kalian putus nyambung, on off, ya. Dia nggak peduli gitu. Bahkan ya dia ngerasain dari awal kalian ketemu ya hubungan kalian itu kan on off tuh ya atau putus nyambung dan herannya selalu kembalinya ke kamu lagi ke kamu lagi ke kamu lagi selingkuhnya sama yang lain tapi abis itu ya udah balik lagi ke kamu balik lagi ke kamu balik lagi ke kamu gitu-gitu terus ya makanya di sini dia menganggap bahwa dia selalu mencintaimu sepenuh hati dan akan selalu kembali ke kamu walaupun itu harus berjuta kali terjadi putus nyambung atau on off seperti itu ya. Kemudian dia masih sering mengenang momen-momen yang pernah terjadi di antara kalian. Bahkan dia masih merasa bahwa dia masih ingat kok hari saat kalian pertama kali bertemu kayak masih kemarin. Soalnya ini ya, kenapa dia bilang kayak masih kemarin nih? Karena dia apa itu namanya masih sering mengenang ya sehingga serasanya tuh kayak sebentar gitu loh kayaknya baru kemarin gitu ya karena di sini aku lihat dia sering bernostalgia tentang kamu mikirin kamu karena dia rindu banget sama kamu ingin bersama dengan kamu cuman nampaknya rumit kalau misalkan mau bersama dengan kamu ya mungkin karena memang ada perbedaan atau ada penolakan dari keluarga dan sebagainya ya tapi ini lebih banyak sih karena mungkin perbedaan ya entah perbedaan usia status sosial status pernikahan mungkin agama atau adat istiadat ya atau mungkin ya ini karena LDR ya seperti itu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah tidak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini. Itu saja zodiaknya, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Nah, ini aku lihat ya di sini tadi ada fire sign. Ini ada fire sign. Jadi kayaknya lebih kuat ini energi fire sign. Nah, ini kalau ini earth sign ya. Aku lihat di sini ada dua ya pentacles yang apa Aquarius, Libra dan Gemini cuman satu kartu. Tapi bukan berarti nggak kuat, bisa jadi. Tapi ini lebih banyak yang terbaca energi yang kuat itu dari elemen api ya, Leo, Aries, Sagittarius. Oke, ini angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja ada 10, 20, 25, 28, 16, 4, 19, 30, 23, 1. Dua, 29, 15, 12, 13, 17, 21, 5, 9,
18, 24, 6, 14, 31, 26. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada April, Juli, Maret, Februari, September, Mei, Agustus, Januari, dan Oktober. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio tikus, sio babi, sio ular, sio ayam, sio kerbau, sio macan, sio anjing, sio kelinci, dan sio naga. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. SHC MIBONZEUQ YRTW XV PLA DJK. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.